Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga baik, tetap semangat belajar, dan semoga kita beserta keluarga selalu senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini kita belajar bersama-sama materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 pelajaran 3 dengan tema Aku Anak Soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua memahami dan mencontohkan sikap santun, menghargai teman, perilaku jujur, perilaku amanah, hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya perhatikan penjelasan berikut. Anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak soleh atau menjadi anak baik itu adalah impian bagi kita semua. Kenapa? Karena anak soleh itu disenangi semua orang. Orang tua senang, guru di sekolah senang, teman juga senang, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga senang. Lantas, bagaimana perilaku anak soleh? Ada di antara kalian yang tahu anak-anak? Perilaku anak soleh sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya perilaku jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman. Apa dan bagaimana contoh dari perilaku tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jujur. Jujur kata yang mudah diucapkan namun butuh keberanian untuk melakukan. Jujur itu berbicara atau berbuat sesuai dengan kenyataan. Jujur itu tidak berbohong atau curang jika dalam sebuah permainan. Teladan yang harus kita contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil beliau sudah terbiasa bersikap jujur. Bahkan dengan kejujurannya, beliau sukses dalam berdagang. Anak-anak yang Pak Guru banggakan, dalam hal-hal tertentu kadang-kadang jujur membuat kita dimarahi, dibenci dan sebagainya. Tapi demi kebenaran, kita harus berani untuk menyampaikan yang sebenarnya. Salah satu contoh, ketika uang yang seharusnya kita bayarkan untuk infak tanpa sengaja ternyata hilang, maka ketika orang tua atau guru bertanya kepada kita, kita pun harus menyampaikan yang sebenarnya bahwa uang itu hilang. Seandainya orang tua kita marah, itu pun semata-mata mengingatkan agar lain kali kita lebih berhati-hati. Jadi, bersikaplah jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan. Dan sebaliknya, kebohongan akan membawa keburukan. Dan biasanya, orang yang suka berbohong, dia akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Yang kedua dari perilaku anak soleh adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya terpercaya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya selalu dijaga dengan baik. Begitu juga uang yang dihasilkan dari usaha dagang tersebut. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sikap amanah Nabi Muhammad SAW
harus kita teladani. Bagaimana contoh sikap amanah itu? Di antaranya, menjaga dengan baik barang atau pesan yang dititipkan kepada kita. Yang kedua, melaksanakan perintah guru dan orang tua. Jika mereka menyuruh untuk belajar, sholat, mengaji, dan mengerjakan tugas, kita harus melaksanakan. Itu tandanya guru dan orang tua percaya kepada kita. Dan harus kita jaga kepercayaan itu. Itulah contoh sikap amanah. Yang ketiga dari contoh perilaku anak soleh adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat berarti menghargai keduanya sebagai orang yang paling berjasa kepada kita. Apa jasa mereka? Orang tua yang melahirkan, merawat, membimbing, dan yang membesarkan kita hingga dewasa. Sedangkan guru yang mendidik dan mengajarkan pengetahuan sehingga kita menjadi seorang anak yang bisa menulis, berhitung, membaca, dan mengetahui banyak hal. Sepantasnya lah kita menghormati keduanya. Selain hormat, kita juga harus patuh kepadanya, yaitu mentaati dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru dan orang tua. Jika waktu bermain sudah habis dan orang tua menyuruh untuk mandi, sholat, dan belajar, maka kita harus melaksanakannya. Itulah contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan ingat, menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah kunci kesuksesan hidup kita kelak, anak-anak. Oleh karena itu, hormatilah dan patuhilah guru dan orang tua. Yang keempat dari contoh perilaku anak soleh adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, bicaranya baik, tutur katanya lembut, sabar, tidak mudah marah, tidak membicara kejelekan teman. Sedangkan menghargai teman yaitu rendah hati di hadapannya dan tidak sombong, tidak merasa dirinya lebih baik dan lebih pintar di hadapan teman-temannya. Jika kita menghargai teman, pasti kita memiliki banyak teman, anak-anak. Karena teman senang bermain dengan kita. Itulah beberapa contoh perilaku anak soleh. Kalian yang ingin menjadi anak soleh, berperilakulah jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta berperilakulah santun dan menghargai teman. Demikian pembelajaran kita kali ini, anak-anak. Jika kalian masih belum memahami, silahkan putar kembali video ini dan baca buku penunjang lainnya di rumah. Sebagai evaluasi pembelajaran kita kali ini, seperti biasa, berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Salinlah soal tersebut ke buku tulis, kemudian jawab, lalu foto dan kirim ke WA pribadi. Itulah akhir dari pembelajaran kita kali ini, anak-anak. Saya berpesan tetap semangat belajar, sholat, dan baca Al-Quran di rumah. Dan mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.